Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, yuk kita nyanyikan lagu Cicak di Dinding. Nah, pasti kalian sudah tahu kan lagu Cicak di Dinding? Lagu Cicak di Dinding diciptakan oleh NN. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dari lagu Cicak-cicak di dinding ini, Ustazah mempunyai dua pola. Yang pertama, ada pola persegi dan pola persegi panjang. Nah, di sini pola persegi menunjukkan bahwa syair atau lirik lagu ini dinyanyikan dengan nada pendek. Dan untuk pola persegi panjang menunjukkan syair lagu ini dinyanyikan dengan nada panjang. Nah, coba perhatikan baris pertama. Cicak, cicak di dinding. Nah, dari situ din dinyanyikan dengan pola nada pendek, sedangkan ding dinyanyikan dengan pola nada panjang. Perhatikan syair lagu Cicak di Dinding. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga memiliki pola yang sama. Dari pola pendek, 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 kemudian di akhir panjang. Nah, sedikit berbeda di pola yang keempat, diawali dengan pola panjang, kemudian pendek-pendek, dan diakhiri dengan pola panjang. Nah, perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Teman-teman, tahukah kalian apa makanan cicak? Ya, benar sekali. Makanan cicak adalah nyamuk. Selain cicak, ikan juga termasuk salah satu contoh makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, kali ini kita akan belajar membedakan ciri-ciri cicak dan ikan. Nah, sekarang ciri-ciri cicak berdasarkan lagu Cicak di Dinding. Yang pertama, cicak dapat bergerak. Sama juga kan dengan ikan juga dapat bergerak. Ciri yang kedua, cicak bergerak dengan cara merayap. Yang ketiga, cicak membutuhkan makanan. Dan yang keempat, salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Nah, selain itu, cicak bernafas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Nah, jadi kenapa kok cicak bisa merayap di dinding? Nah, alasannya ini teman-teman, karena cicak memiliki perekat yang namanya spatula sehingga bisa menempel atau merayap di dinding. Dan ciri-ciri selanjutnya, cicak berkembang biak dengan cara bertelur.
Nah, untuk ikan bergerak dengan cara apa teman-teman? Dengan cara berenang, benar sekali. Ikan berenang menggunakan siripnya, kemudian ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Nah, kalau tadi makanan cicak itu nyamuk. Sekarang kalau makanan ikan apa teman-teman? Ada yang tahu? Makanan ikan diantaranya cacing. Selain cacing, pelet ya. Pasti yang hobi mancing tahu apa makanan ikan. Nah, selanjutnya ikan bernafas dengan insang. Sedangkan ikan, kalau tadi cicak berkembang biak dengan cara bertelur, sama halnya dengan ikan sama juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dari ciri-ciri cicak dan ikan yang sudah kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup diantaranya yang pertama adalah makhluk hidup itu bernafas. Nah, bernafas ini merupakan ciri-ciri utama dari makhluk hidup, karena makhluk tersebut dikatakan hidup jika makhluk itu bernafas. Kalau tidak bernafas namanya apa teman-teman? Mati, ya benar sekali. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah makhluk hidup itu bergerak. Seperti kita bahas tadi, cicak bergerak dengan cara merayap, sedangkan ikan bergerak dengan cara berenang. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Kemudian ciri-ciri yang keempat, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Ciri-ciri yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan ciri yang keenam adalah makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang kita akan belajar membaca lambang bilangan. Nah, teman-teman, sekarang Ustazah mempunyai angka 1000. Dibaca 1000. Nah, sekarang kita sudah memasuki nilai tempat ribuan. Kalau dulu kalian kelas 2 mempelajari nilai tempat ratusan, karena sekarang sudah kelas 3, jadi kita mempelajari nilai tempat ribuan. Selanjutnya Ustazah mempunyai angka 2000. Dibaca 2000. Selanjutnya Ustazah memiliki angka 3000. Dibaca 3000. Nah, setelah kita belajar cara membaca lambang bilangan, sekarang kita akan belajar menulis nama bilangan. Masih ingatkah kalian kalau lambang bilangan ditulis menggunakan angka, sedangkan nama bilangan ditulis menggunakan huruf? Nah, Ustazah memiliki nama bilangan 7000. Ditulis 7.000. Selanjutnya Ustazah memiliki nama bilangan 2700. Ditulis 2.700. Selanjutnya Ustazah punya satu lagi nih teman-teman, nama bilangan 5550. Ditulis 5.5. Selanjutnya Ustazah memiliki bilangan 6500, 6300, 6900, 6700, dan 6200. Nah, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya sama, maka kita lihat angka ratusannya. Nah,
Kalau diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar berarti 6.200, 6.300, 6.500, 6.700, dan 6.000. Selanjutnya, Ustazah punya angka lagi nih teman-teman. 7.420, 7.450, 7.470, 7.440, dan 7.460. Nah, kita lihat dulu dari ribuannya. Jika angka ribuannya dan ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Ya. Nah, jika diurutkan dari yang terkecil 7.420, 7.440, 7.450, 7.460, dan 7.000. Nah, sekarang Ustazah punya lagi nih. Ada angka 4.157, 4.155, 4.154, 4.156, dan 4.153. Nah, kita lihat dulu teman-teman dari angka ribuannya. Jika angka ribuannya sama, kita lanjutkan, lihat angka ratusannya. Jika angka ratusannya sama, kita lihat angka puluhannya. Nah, jika semuanya sudah sama, terakhir kita lihat angka satuannya. Ya, berarti urutannya dari yang terkecil hingga terbesar adalah 4.153, 4.154, 4.155, 4.156, dan Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ustaz Yana dalam belajar di tema 1 subtema 1 pembelajaran 2. Di video yang sudah dengan Ustazah Rif'ah, kalian sudah belajar mengenal bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, makhluk hidup itu bernapas. Yang kedua, makhluk hidup bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan yang keenam, yaitu makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang menggunakan siripnya. Sedangkan cicak, seperti lagu yang tadi, merayap di dinding menggunakan kakinya yang mempunyai. Sekarang kita belajar mengenai cara bergerak hewan. Setiap hewan mempunyai cara bergerak yang berbeda-beda. Contoh tadi, ikan bergerak dengan siripnya. Seperti yang tadi udah Ustazah Rif'ah jelaskan, ikan berenang menggunakan sirip dan ekornya sebagai untuk membelok kanan dan kiri si ikan. Dan juga ada hewan yang bergerak dengan menggunakan sayapnya. Contohnya ada lebah, ada burung. Juga ada hewan yang bergerak dengan kakinya. Contohnya ayam, bebek, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Juga hewan ada yang bergerak dengan cara melompat. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu Solihah? Iya, kanguru. Dia bergerak dengan cara melompat. Dan juga ada yang bergerak secara melata atau merayap. Ada yang tahu? Betul, yaitu ular. Dan juga ada cacing. Cacing bergerak dengan menggunakan perutnya, ya.
Terus ada juga yang bergerak dengan cara bergelantungan. Contohnya apa? Iya, monyet ya. Monyet bergerak menggunakan tangannya sebagai kekuatan untuk bergelantung dari satu. Oke, kalau tadi adalah hewan. Sekarang bagaimana tumbuhan bergerak? Tumbuhan, jika kamu perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi dirinya. Pernahkah kalian menyentuh daun putri malu? Ada yang pernah enggak ya? Iya. Bandingkan keadaan daun putri malu saat siang dan pada malam hari. Daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh, demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari. Contoh yang lainnya yaitu sunflower atau bunga matahari. Bunga matahari bergerak sesuai dengan arah datangnya matahari. Di pagi hari, bunga matahari menghadap ke arah timur. Di tengah hari, bunga matahari menghadap ke atas. Dan di sore hari, bunga matahari menghadap ke. Makhluk hidup dapat bernafas. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Rifah. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, teman-teman. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, walaupun ada ikan yang bernapas dengan paru-paru yaitu lumba-lumba, hiu, dan paus. Ya. Hewan menyusui seperti kucing dan kambing bernapas menggunakan paru-paru atau disebut dengan hewan mamalia. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Apakah tumbuhan juga bernapas, teman-teman? Iya, tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Udara masuk ke tumbuhan melalui permukaan daun, akar, dan batang. Alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Nah, itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hewan bertelur atau ovipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur banyak macamnya, teman-teman. Contohnya yaitu ayam, itik, ikan. Dan ada hewan yang beranak atau disebut vivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Contoh hewannya yaitu sapi, kerbau, kambing, kucing, atau lain sebagainya. Yang ketiga, hewan bertelur dan beranak atau disebut ovovivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak yaitu pada ular. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan juga, teman-teman. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda.
jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata kita. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Dari 3 makhluk hidup tadi, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Nah, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat melakukan gerak dengan berbagai macam caranya. Ustadz mempunyai gambar, perhatikan gambar berikut ini dengan berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Ada yang berjalan ke kanan, ke samping kiri, ke depan, ke belakang. Nah, nanti kalian ikuti ya. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan tadi. Perlombaan kombinasi gerak, berjalan dan berlari, dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Pemenang, ingat, harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan terus berusaha. Bersyukur kepada Tuhan, kita sebagai umat Islam artinya bersyukur kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keragaman cara bergerak makhluk hidup karena kekuasaan Allah. Semua itu adalah karunia dari Allah yang harus kita syukuri, teman-teman. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu mensyukuri karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghargai kemampuan teman yang lain merupakan bagian dari sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah termasuk pengalaman sila pertama. Ada yang tahu apa itu sila pertama? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jika kita umat muslim berarti percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat terhadap perintah Allah, dilaksanakan menjalankan perintah Allah dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Allah. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengalaman sila pertama dari Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Lihat perisainya. Perisai itu memuat simbol sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia.